sarahan jamila. Ya, katakan kepada istri-istrimu, kalau kamu pengen kehidupan dunia dan perhiasan dunia, udah, ya, saya akan ceraikan kalian dengan baik. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi kalau kalian menginginkan kehidupan akhirat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kalian ya pahala yang sangat besar, yaitu surga. Makanya ayat itu dibacakan kepada istri-istri Nabi. Kamu milih mana? Milih dunia atau milih surga? Dan semuanya kompak memilih surga. Ya, menuntut tambahan nafkah lagi. Ya, Masya Allah. Tapi sebenarnya kalau misalkan mau, bisa aja jadi orang kaya. Tapi Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita agar kita tidak tertipu dengan dunia yang fana ini. Ini kalau kita lihat kehidupan Nabi SAW itu sedih, nangis kita. Ya, bayangkan pernah di zaman Nabi SAW ada pengemis, seorang wanita datang dengan dua putrinya, ya, dan ini minta sesuatu, kelaparan mereka. Waktu itu Nabi nggak ada, yang ada Aisyah. Nyari-nyari makanan apa yang bisa dikasihkan, nggak ada, kecuali hanya 3 butir kurma. 3 butir kurma saja. Bayangkan ini, rumah manusia terbaik, tapi nggak ada stok makanan. Ya, nah, kalau kita kan Masya Allah di dapur, ya, adalah stok makanan. Paling nggak Indomie lah ada, ya kan? Di kulkas banyak. Ini Nabi SAW nggak ada stok makanan kecuali 3 butir kurma, langsung dikasihkan. Pertama untuk anaknya tuh satunya maunya untuk ibunya. Ketika mau dimakan, anaknya ngomong lagi kurang, nggak nyenggol. Apa yang dilakukan oleh sang ibu? Dia belah kurmanya jadi 2, terus diberikan kepada anaknya. Ibu tersebut rela nggak makan. Demi siapa? Demi anaknya. Ya, begitulah seorang ibu, rela lapar demi anaknya. Tapi ini luar biasa. Jadi istri-istri Nabi SAW sabar ya, zuhud dengan dunia. Makanya rumah-rumah mereka bukan Masya Allah rumah kayak kita, ya, luas, ya, nyaman, alhamdulillah. Dulu rumahnya Nabi Muhammad beserta istri-istrinya itu sempit. Makanya Nabi SAW ketika sholat malam itu kalau lagi sujud kena Aisyah karena saking sempitnya, kena kakinya. Tapi kalau ketika sujud Aisyah kakinya mengkerut gitu ya, maksudnya karena kena kepalanya Nabi SAW, saking sempitnya kamarnya. Nah, disebutkan oleh Hasan Al-Basri, saya di zaman Utsman bin Affan pernah masuk ke rumah istri-istri Nabi. Ternyata saya bisa memegang atap rumahnya dengan tangan saya. Atap rumah bisa dipegang pakai tangan, menunjukkan apa? Rumahnya pendek, sempit, kecil, ya. Baik. Bahkan berbulan-bulan di rumah Nabi SAW itu apa? Ya, seringkali dapurnya nggak mengepul asap. Ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan Nabi SAW dan kesabaran istri-istri Nabi SAW. Yang keenam, di antara pelajaran penting juga adalah sabar.